Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di pagi hari yang mudah-mudahan Allah berkahi dan penuh dengan rahmat dan barokahnya, kita berkumpul di masjid, niatkan iktikaf dan juga thalabul ilmi, silaturahmi dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita di hari ini dan selanjutnya ketika diawali dengan kebaikan, maka akan proses perjalanan dengan baik dan menghasilkan pula yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Diawali dari masjid menuju masjid dan akhirnya diangkat oleh Allah ke tempat yang lebih tinggi. Itu isyarat bahwa perjalanan hidup manusia yang baik adalah ketika diawali dengan baik, dijalankan dengan baik, maka akan diberi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di dalam perjalanan hidup ini seringkali saya berpikir hampir mirip-mirip, bukan hampir, mungkin ini juga tafakur, bahan tafakur untuk kita. Perjalanan hidup itu persis dalam perjalanan ibadah haji. Sekarang kan musim haji. Untuk persiapan berangkat ibadah haji saja begitu sibuknya, begitu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh karena untuk menjalani ibadah haji. Apalagi kita mau menjalankan ibadah hidup yang panjang, bukan hanya selama di tanah suci, tapi di tanah air sampai nanti ke tanah akhirat. Itu perjalanan hidup kita yang panjang. Dan di tengah-tengahnya ada tempat istirahat kita, dan kita hidup pula di sana yang disebut dengan alam barzakh. Ini yang seringkali saya mengajak untuk mengingat ke perjalanan itu. Orang mikot di tempatnya, kemudian mengenakan pakaian bersih yang suci bahkan berwarna putih, itu isyarat manusia lahir dalam keadaan suci. Kemudian melanjutkan dengan tawaf. Di situ diawali dari Hajar Aswad, kemudian diakhiri juga dengan di Hajar Aswad selama 7 putaran. Itu adalah isyarat bahwa kita hidup, kalau memang sudah terlahir, itu tidak akan, kalau panjang umurnya tidak akan lebih dari 7 hari. Dilanjutkan ketika dalam kehidupan itu butuh sesuatu yang tidak ada di tempat itu, dicari keluar, baik luar kota, luar negeri bahkan. Itu adalah sa'i. Ketika sa'i, Siti Hajar alaihissalam menyangka bahwa air ada di sofa, ternyata di sofa tidak ada. Lalu terdengar suara air di marwah, terus bolak-balik. Itu artinya apa? Dalam mencari rezeki, mencari ilmu, atau mencari apapun yang diharapkan, itu terkadang saling sangka menyangka. Kata petani yang enak itu pedagang, kata pedagang yang enak itu pegawai negeri, kata pegawai negeri yang enak itu pengusaha, kata pengusaha yang enak itu yang sudah meninggal husnul khotimah. Jadi intinya hidup di dunia ini saling sangka-pesangka. Seperti itu. Siti Hajar menyangka, oh itu terdengar suara air di sofa, tidak ada ke marwah. Terus sampai sesudah itu, sesudah 7 balikan, itu isyarat bahwa dalam mengejar cita-cita sesuatu yang diharapkan tidak boleh putus asa.
Karena di akhir usaha manusia, kalau itu diniatkan baik, insya Allah Allah akan mencari solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan lanjutannya apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yakinkan ayat itu bahwa setiap manusia yang memiliki semangat, baik itu semangat ibadah, semangat kerja, semangat silaturahmi, semangat thalabul ilmi dan sebagainya, Allah akan memberikan makhraja, solusi atau jalan keluarnya, bahkan nanti akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yakin itu, yakinkan itu, sebab itu adalah firman Allah, dan Allah tidak pernah ikhtilaf dengan janjinya, tidak pernah mengingkari janjinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam kehidupan atau dalam perjalanan ibadah haji, supaya singkat saja, kenapa saya kaitkan, karena sekarang sudah mulai termasuk Ashurul Hajj atau bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah 10 hari yang awal itu sudah termasuk bulan haji. Maka sangat perlu untuk kita kembali merenung, apalagi yang sudah menunaikan ibadah haji, merenung bagaimana perjalanan, dari mulai persiapan perjalanan dan kepulangan kita dalam pelaksanaan ibadah haji ketika datang setahun sekali bulan-bulan haji ya. Supaya apa? Supaya lebih kita mengevaluasi bagaimana pelaksanaan haji sekarang dengan haji dulu, bagaimana ketika kita persiapan dulu, dan sekarang bagaimana cara ibadahnya, tempat ibadahnya, dan seterusnya. Selanjutnya, sesudah sa'i itu ada yang disebut dengan wukuf. Wukuf itu adalah kehidupan manusia di dunia secara umum. Artinya masing-masing manusia dikumpulkan. Kalau dikaitkan di akhirat, padang Arafah sama dengan padang mahsyar. Tidak boleh ada yang ketinggalan, dan tidak akan ada yang ketinggalan. Kalau ketinggalan, hajinya harus diulang. Maka ini isyarat bahwa manusia tidak akan ada yang tertinggal dari alam barzah ketika yaumul ba'ts. Semuanya akan dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan yang tentunya berbeda-beda, walaupun disimbolkan dengan pakaian yang sama, tetapi memiliki hati dan amal yang berbeda. Ada yang datang ke Arafah mungkin merasa panas, ada yang datang ke Arafah merasa dingin, ada yang datang ke Arafah merasa tenang, ada yang merasa gelisah dan sebagainya, sedih. Itu tergantung amal, tergantung hati, dan tentunya tergantung balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun manusia nanti ketika di alam mahsyar akan berbeda-beda. Ada yang merasa senang, ada yang merasa tenang, ada yang merasa gelisah, susah, menderita dan sebagainya. Kemudian sesudah di padang Arafah, jamaah haji terus bergerak ke arah Muzdalifah. Muzdalifah adalah alam hisab. Di situ walaupun ada lampu tidak seterang di siang hari, walaupun ada tempat tidak seindah di hotel atau di penginapan atau di tenda. Jadi di padang di Muzdalifah, seluruh jemaah haji harus masuk sesudah ghurubus syamsi, terbenam matahari, dan harus keluar dari dari Muzdalifah sebelum terbit matahari. Intinya harus ada mabit walaupun sebentar, berdiam diri, bermalam. Artinya apa? Ketika manusia di alam hisab, tidak akan ada yang bisa yang menolong, dan semuanya harus dihisab dan akan dihisab. Maka Rasul bahkan sahabat mengingatkan, hasibu qabla an tuhasabu, berhisablah sekarang. Jangan sampai kita menunggu nanti dihisab. Artinya apa? Ya terus kita memperhitungkan amal kita, memikirkan amal kita, mempertimbangkan amal kita, termasuk meningkatkan amal kita. Jangan sampai pada saat kita di alam mahsyar penuh penyesalan, penuh penderitaan, dan kita tidak akan mati lagi. Kalau di dunia mungkin menderita kelaparan, kehausan, atau kesakitan akan diakhiri dengan kematian. Bahkan hukuman mati pun sebentar terasanya.
Ada orang bersalah dihukum mati, ditembak mati. Ketika ditembak mungkin terasa ngeri, sesudah mati nggak terasa lagi. Tapi di akhirat itu semua nikmat akan terasa lebih nikmat, dan semua sakit akan terasa lebih sakit. Nah, maka ketika di Muzdalifah, kalau sudah masuk walaupun sebentar keluar, maka itu isyarat di alam hisab pun nanti manusia ada yang mendapatkan kesenangan yang lama sebentar, ada yang merasa menderita sebentar, kemudian sengsaranya lama, dan itu tergantung amal. Seperti di Muzdalifah, ada yang masuk tapi sebentar keluar lagi. Nah, begitu kemudian bergerak menuju Mina. Mina adalah alam mijan. Di situ terakhir sebelum tahallul jemaah haji diwajibkan, bukan termasuk rukun. Karena mabit dan jumroh itu tidak termasuk rukun, tapi wajib. Artinya mau tidak mau harus manusia itu masuk ke alam mahsyar, masuk ke alam hisab, dan masuk ke alam mizan. Mau tidak mau harus ditimbang amalnya. Nah, maka ketika jumroh pun kita diwajibkan untuk melakukannya. Kalau tidak melakukannya harus membayar dam. Itu harus membayar dam. Nah, ketika di Mina, ketika di alam mizan, manusia akan ditimbang amalnya. Setelah dihisab di alam hisab, keputusannya di alam mizan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, baru diputuskan sesudah timbang, berat mana timbang amalnya, baik atau buruk, atau sami, setengah-setengah, atau bagaimana, nanti bagaimana Allah keputusannya. Hanya kalau berat kepada baik, itu dijamin akan ditempatkan di tempat yang diridhoi Allah atau jannah. Dan kalau kurang baik, hanya sedikit kebaikannya atau kurang sedikit untuk menuju kebaikannya dalam timbangan, maka harus mengalami hawiyah. Wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Disitulah ketika umat jemaah haji jumroh, ada yang merasa jumrohnya lancar, bahkan ada yang terlempar, bahkan ada yang dilempar. Itu tergantung amalnya dan tergantung Allah nanti yang maha tahu atas balasan seseorang. Nah, itulah gambaran perjalanan ibadah haji. Ya, kalau sudah tahallul sudah nikmat, artinya sudah selesai. Kalau sudah diputuskan ke surga, itu nikmat luar biasa. Kalau diputuskan ke neraka, ya itu menderitanya luar biasa. Biasanya di luar, sekarang luar biasa. Hadirin wal hadir rahimakumullah, kenapa sebelum menerangkan tentang penyakit hati ini saya uraikan sedikit perjalanan ibadah haji, karena menyangkut perjalanan hidup. Manusia hidup terkadang sehat dan sakit, menderita dan gembira, susah dan bahagia, itu saling berganti. Persis hati kita pun kadang sehat, kadang sakit, bahkan kadang mati mungkin, kadang hidup, kadang selamat atau tidak. Nah, ini di dalam ayat Quran yang dibacakan tadi, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat, hati yang salim, hati yang selamat, hati yang hidup. Nah, di sini banyak mufasir menjelaskan, di antaranya adalah Imam Jalaluddin, kemudian Imam Al-Ghazali, dan banyak lagi. Nah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tingkatan, atau disebutnya itu tingkatan atau ragam hati manusia itu dibagi 4. Persis ini kalau dalam ilmu nahu yang disebut i'rab. Mungkin yang pernah di pesantren tahu apa itu i'rab. Ma huwal i'rab? Al-i'rabu huwa tagyiru awahiril kalimi lihtilafi dakhilati 'alaiha labdon au takdiron. Jadi i'rab itu adalah sesuatu yang berubah di akhir kalimat dikarenakan ada amil atau kalimat yang menyuruhnya untuk berubah. Apakah itu rofa, nasab, i'rab atau khofad atau jazm.
Sepintas saja saya jelaskan ini. Dalam i'rab itu ada 4, persis Imam Ghazali menjelaskan bahwa di dalam i'rab hati pun atau level hati pun ada 4. Ada yang di atas, ada yang di atas itu disebut ropa. Ropa itu kalau dalam bahasa Sunda menaun ropa teh PS domah. Nah, itu adanya di atas di bawah? Di atas. Nah, ketika orang itu dekat dengan Allah, ketika orang itu terus mengingat Allah, atau dalam bahasa kitanya selalu zikir kepada Allah, melihat yang indah, alhamdulillah, melihat yang kurang indah, masya Allah, melihat segala musibah, innalillah. Jadi selalu menyebut Allah dan selalu ingat Allah, maka orang itu sedang atau telah memiliki hati yang ropa, hati yang domah, hati yang PS, hati yang di atas. Kemudian sesudah domah itu ada fathah. Fathah itu terbuka. Jadi di atas tapi terbuka. Kalau domah itu sudah lebih tinggi lagi. Nah, kalau fathah itu terbuka, kapan manusia itu yang sedang memiliki hati terbuka? Tandanya dia selalu menerima segala ketentuan Allah, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, selalu diterima dulu dengan hati bahwa itu adalah ketentuan Allah. Suatu saat misalnya seseorang mau berangkat, dia berdoa minta selamat kepada Allah, minta sehat dan dilancarkan, tapi apa yang terjadi malah berlawanan. Di jalan macet, kemudian AC mobilnya mati, kalau motornya kempes, ningali dina dompet-dompetna lepet, wah tos weh menderita di jalan. Nah, pada saat itu orang yang hatinya terbuka, ya Allah, mungkin ini caramu untuk menyelamatkan saya. Akhirnya kan dia kembali lagi pulang, karena HP-nya ketinggalan, dompetnya belum diisi, mobil AC-nya minimal walaupun tidak pulang berhenti dulu, motornya kempes atau bannya kempes. Kalaupun tidak melakukan perjalanan berhenti. Ketika berhenti, di situ mungkin Allah menyelamatkan. Kalau tidak seperti ini, mungkin apa yang terjadi di depan? Mungkin dia ditabrak orang, atau menabrak orang, atau ada orang yang sedang bertabrakan, dia datang dan seterusnya. Wallahu alam. Tapi dengan cara itu Allah menyelamatkannya. Nah, kalau orang yang sudah selalu berpikir seperti itu, husnudon kepada Allah, kepada orang, itu telah memiliki hati yang fathah, hati yang terbuka, hati yang jabar kalau dalam, tapi sana Jabar Jawa Barat, Jabar bahasa Sunda, Jabar fathah yang di atas tanda. Kemudian yang ketiga, yang di bawah itu disebutnya khofad atau JR atau kasroh. Itu ketika manusia lupa kepada Allah. Berarti orang itu sedang dalam keadaan kasroh, sedang dalam keadaan khofad, sedang dalam keadaan di bawah. Maka orang yang goplah tegapleh, goplah, lupa, pohon. Nah, pada saat orang itu goplah, dia sedang direndahkan oleh Allah. Dia sedang di bawah posisinya. Nah, kalau ingin naik lagi gimana? Ya terus, harus berusaha terus. Nah, maka insya Allah nanti kita bahas. Dan yang terakhir adalah jajem. Jajem itu sukun. Terang sukun, sok digoreng. Sukun teh pamaeh gitu mundina bahasa tajwidnya pamaeh. Nah, apapun harokatnya, mau domah, mau kasroh atau mau fathah, ketika datang tanda itu harus mati. Ketika berhenti wakof, ada tanda wakof, itu berhenti. Misalnya qul huwallahu ahadun, itu doma. Ketika berhenti qul huwallahu ahad. Nah, maka hati manusia pun kalau sudah tidak mau dzikir kepada Allah, sudah tidak mau mengingat Allah, bahkan dia sama sekali tidak pernah berusaha dan berkeinginan untuk hidup, nah itu hatinya sudah mati. Bahasa Sunda nama geus teu boga kahayang, henteu hayang salat, henteu hayang puasa, henteu hayang ningkatkeun amal soleh, teu hayang sedekah padahal mampu, teu gaduh kahoyong. Tapi ari tuang mah hoyong, tuang hoyong, ameng hoyong. Nah, itu mati, hatinya sudah mati itu. Walaupun tidak mati, ya minimal sedang sakit, sukun itu sedang. Kan orang sakit diam saja, nggak bepergian.
apalagi orang mati. Jarang orang mati bepergian, jangankan bepergian, mandi juga nggak bisa. Nah, ini barangkali awal atau mukadimah dari pembahasan yang akan kita bahas pagi hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat dapat dipahami dan nanti bisa dibaca saja di rumah. Baik, di sini ada 3 penyakit hati yang ditulis, sebenarnya banyak, hanya beberapa ayat saja yang saya ambil dan itu kaitan dengan penyakit hati. Banyak sekali penyakit hati. Di sini tidak disebutkan hasad, kemudian godob, namimah. Namimah itu mengadu domba, baik adu domba-domba ataupun mengadu dombakan manusia. Itu termasuk penyakit. Baik, yang pertama nifak saja. Ini mah penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang ya kalau dalam penyakit lahir itu penyakit yang lumayan berat. Kalau kayak hasud atau gibah, kalau dalam penyakit ya itu mah bisul, kurap gitu. Ini mah penyakit jantung atau penyakit apa kalau dalam penyakit jasmani itu. Tapi ironisnya, ya mungkin termasuk saya atau kita manusia pada umumnya lebih takut kena penyakit jasmani ketimbang takut kena penyakit ruhani. Padahal dalam diri kita ini ada 2 unsur, bahkan 3. Ada unsur jasmani, ruhani, dan kolbi. Persis di dalam sholat. Di dalam sholat, rukun sholat ada berapa? Ada 3 kan? Rukun kolbi yaitu niat, rukun fi'li yaitu gerakan-gerakan sholat, dan rukun kauli, bacaan-bacaan sholat. Kalau ketiga rukun ini tidak rukun, ya sudah, batal. Nah, persis dalam diri kita. Kalau antara jasmani, ruhani, dan kolbi tidak bersatu, orang ini seperti sepertiga, kurang sepertiga. Misalnya, dia itu sehat jasmaninya, sehat rohaninya, tapi sakit hatinya, berarti dia 2/3. Kalau sehat jasmaninya saja, ruhani dan kolbinya sakit, ya pilih 1/3. Makanya miring kan, disebutnya juga orang miring. Miring itu kalau dalam bahasa Sunda nama edan. Edan. Jadi henteu sampurna, leumpangna teu sampurna, baik leumpang jasmani ataupun leumpang rohani. Leumpang jasmani ya dia berjalan, leumpang rohani dia berbuat atau berperilaku. Tidak sempurna. Kadang perilakunya menjengkelkan atau ya membosankan atau apa. Pokoknya ada saja sesuatu yang kurang. Kalau kurang jasmani, rohani, dan kolbi. Nah, maka perlu kita menyempurnakan dengan cara ikhtiar kita, usaha kita berdasarkan ilmu yang diberikan Allah melalui Al-Quran, contoh melalui Rasul, dan pendapat-pendapat atau teori dan praktis menurut para ulama. Kaji terus tentang hati, tentang jasmani, tentang ruhani. Jangan sampai orang takut kena penyakit hanya yang berkaitan dengan jasmani, tapi tidak takut dengan penyakit yang berkaitan dengan ruhani dan hati. Yang akhirnya hidupnya kurang hati-hati karena belum kenal hati. Nah, oleh karenanya di sini sedikit kita bahas tentang penyakit hati yang sangat berat. Yang pertama nifak. Nifak ini seringkali kita mengenal istilah munafik. Munafik itu orangnya, perbuatannya nifak. Seperti orangnya disebut musyrik, perbuatannya syirik. Orangnya disebut hasid, perbuatannya hasad. Orang itu disebut muslim, perbuatannya salam atau Islam, menyelamatkan, mendamaikan, atau damai, selamat. Mukmin, iman, gitu ya. Mutakin, takwa, itu sebutan. Jadi di sini nifak, saya bacakan saja sepintas, bahwa nifak itu berasal dari kata nafaqo, ya, artinya berarti munafik. Intinya adalah menyembunyikan, berbohong, berpura-pura, dan sejenisnya. Itu disebutnya nifak amali, nifak perbuatan. Ada lagi nanti nifak imani. Ya, nifak imani itu adalah yang kedua itu menyatakan keimanan, padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Itu imani. Luar nasae, jerona goreng, gitu bahasa Sunda. Jadi bagus di luar, buruk di dalam. Ada lagi yang bagus di dalam, buruk di luar, itu fasik. Hate nama iman ke Allah, tapi teu daek salat, teu daek puasa Ramadan, tara akur jeung batur. Itu adalah fasik.
Ada lagi yang baik luarnya, baik dalamnya, yaitu mukmin. Gitu ya. Ada lagi yang jelek luarnya, jelek dalamnya, kufur. Nah, jadi di sini kita bisa membedakan. Dan yang paling sulit membedakan adalah justru penyakit ini, nifak. Karena apa? Kita mau menuduh jelek, sehari-harinya dia bagus. Suaranya bagus, bahasanya lemah lembut, perilakunya santun, sopan, ya. Kemudian sholatnya juga tidak pernah ketinggalan. Tapi dalam hatinya tersimpan kekufuran. Misalnya merasa iri ketika orang lain lebih dari dia segalanya, kemudian punya hati dan pikiran selalu buruk sangka kepada orang lain. Nah, ini barangkali yang tersembunyi. Makanya disebutnya itu nifak imani. Ini kaitannya dengan iman. Lebih khawatir ditinggalkan iman, lebih khawatir ditinggalkan Islam. Artinya lebih khawatir tipis iman, lebih khawatir tipis Islam. Ya. Nah, kebanyakan orang khawatirnya dengan keimanan, padahal justru Islam yang lebih utama. Kenapa? Maaf ya, orang Muslim yang berbuat zina atau mabuk-mabukan atau membunuh itu murtad tidak? Tidak murtad, tapi dia berbuat dosa besar dan ada kesempatan bisa bertobat. Tapi kalau dia hatinya menganggap bahwa Allah itu tidak ada, menganggap bahwa Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah atau dua kalimat syahadat, bahkan dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak meyakini dua kalimat syahadat, dia sudah keluar dari Islam. Sudah keluar dari Islam. Nah, makanya rukun Islam yang pertama itu syahadat. Kenapa? Karena sholat, puasa, zakat, dan semuanya itu adalah terutama ya syahadat dan sholat. Kalau yang lain-lainnya itu angka 0. Kalau syahadat dan sholat itu angka 1 lah, atau angka 1 sampai 9. Karena untuk apa banyak 0 kalau di depannya tidak ada angka. Tidak angka 1 sampai angka 9. Nah, maka disinilah yang harus kita jaga adalah hati yang kaitan dengan iman. Sebab kalau hati sudah menolak keimanan atau tersimpan kekufuran, ini sangat bahaya sekali. Bisa-bisa orang itu riddah itu keluar dari Islam. Nah, maka Rasulullah secara tegas menyatakan, bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka shalah faqad kafaro. Tapi ini saya tidak berani menyampaikan di halayak umum, karena ini semuanya di masjid dan pasti tadi sudah sholat subuh, maka saya berani. Kata Nabi, perbedaan kita dengan non-Islam adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah kufur. Nauzubillah. Jadi sholat ternyata. Kalau orang, tadi sekali lagi, kalau orang muslim melakukan zina, tidak keluar dari Islam. Tapi kalau orang tidak syahadat, tidak sholat, itu sebenarnya dia sudah keluar. Sudah keluar secara iman ya. Belum secara tekad. Ya, kalau secara lisan masih harus bersyahadat. Makanya ulama itu ihtiyat itu hati-hati. Mau nikah baca syahadat, mau sholat baca syahadat, mau puasa Ramadan baca syahadat. Apa dan hikmah di balik itu? Dikhawatirkan ada dosa-dosa, ada tekad-tekad dalam hati yang membuat dia ridha sehingga dia kembali dengan membaca syahadat. Insya Allah. Nah, seperti itu. Maka kita pun ya ikuti saja kalau langkah itu baik dari ulama. Sebelum sholat syahadat, ya. Sebelum nikah, sebelum tidur syahadat, sebelum nikah juga calon pengantin juga baca syahadat. Maksudnya itu tujuannya. Tidak termasuk rukun nikah syahadat itu, bahkan tidak termasuk syarat sah nikah. Tapi mengapa ulama suka membimbing syahadat? Orang tidak tahu. Barangkali ada terselip dalam diri, dalam hati, dalam pikiran perbuatan yang mengarah kepada ridha, bisa terselamatkan dengan membaca dua kalimat syahadat. Kalau dalam bahasa itunya syahadatain. Kalau dalam bahasa Abah Asep Sunandar Sunaraya mah layang jamus kalimat sadah. Itu layang jamus kalimat sadah itu bahasa pewayangan. Bahasa Arabnya dua kalimat syahadat.
Baik, di dalam nifak ini Allah sudah memfirmankan di dalam surat At-Taubah ayat 67 dan surat An-Nisa ayat 145. Bisa dibaca, intinya adalah bahwa orang yang apabila memiliki tanda-tanda nifak ini harus hati-hati. Rasulullah menggambarkan tanda nifak itu ada 3. Ayatul munafiki salasun. Jadi tanda-tanda orang munafik itu atau yang memiliki sifat nifak itu 3. 1, hati-hati dengan orang yang apabila bicara dusta. Idza hadasa kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji suka selalu ingkar janji. Hati-hati. Atau kalau kita ada pada kita itu, kita harus terus mengobati, harus berobat. Apa obatnya nanti kita bahas kalau memang masih ada waktu. Yang ketiganya adalah wa idatu minahona. Apabila dipercaya hianat. Itu baru tanda. Kenapa Rasulullah memberikan tanda ini kepada kita? Agar kita berhati-hati jika menghadapi orang yang seperti ini, atau kita sendiri apabila memiliki sifat ini, segera obati, segera hilangkan, segera tinggalkan. Berarti di dalam hati kita sedang ada nifak. Yang kedua, godob. Godob itu dalam bahasa kitanya benci, murka, ya, tidak suka, tidak senang, itu godob. Itu penyakit hati itu. Sampai-sampai Allah dalam akhir surat Al-Fatihah menyebutkan, sesudah kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yang benar. Yang lurus yang benar itu dalam tafsirannya adalah Islam. Jalan Islam itu jalan yang lurus. Jalan tol juga lurus, tapi belum tentu menyelamatkan. Tapi kalau jalan Islam sudah pasti menyelamatkan. Walaupun luka-liku, tidak seluruh jalan tol. Jadi siratal mustaqim itu jalan yang lurus, artinya jalan yang benar, jalan yang menyelamatkan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu jalan yang menyelamatkan, itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa ya Allah yang Engkau telah beri nikmat? Ulama tafsir menjelaskan ada 4 golongan. Yang pertama adalah minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Yang kedua, wal mursalin, kalangan para rasul. Yang ketiga, wassodiqin, dan kalangan orang-orang yang benar, yang jujur. Yang keempat adalah wassolihin, dan orang-orang yang soleh-solehah. Itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Walaupun tidak punya uang, tidak banyak harta, tapi kita mau berbuat soleh, itu nikmat yang luar biasa. Daripada punya uang, banyak rezeki, tapi pelit, itu berarti siksa dari Allah. Dia disiksa dengan hartanya, dia disiksa dengan jabatannya, dia disiksa dengan kecantikan dan ketampanannya, tidak merasa bahagia, senang, itu siksa. Orang yang nikmat itu walaupun wajah pas-pasan, harta pas-pasan, keadaan tempat tinggal pas-pasan, tapi dia merasa senang, bahagia, itulah yang disebut dengan nikmat. Tapi sebaliknya yang tadi, dengan bertambah harta, bertambah besar rumah, bertambah banyak kendaraan, malah justru dia bertambah menderita, ya bukan nikmat itu. Itu adalah siksa. Nah, maka anu nikmat dunia akhirat mah nya waluya bahasanya waktu perlu aya. Waktu perlu hoyong ka tanah suci aya, waktu perlu hoyong ngagengan bumi aya, waktu perlu hoyong nya refreshing aya. Nah, wah nikmat jalmi disebut ge waluya ku urang Sunda. Waktu perlu aya. Mending beunghar mending cukup. Mending cukupnya. Cukup kanggo meuli mobil, cukup kanggo meser bumi. Cukup we gitu. Teu aya kirang, cukup. Anu beunghar belum tentu cukup. Baik, yang kedua itu godob. Godob ini sangat bahaya, ya. Bahkan Allah menyebutkan bukan jalannya orang-orang yang godob, ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dibenci. Siapa yang dibenci? Ya kebalikannya dari tadi.
Kalau yang tadi adalah nabi dan rasul, mungkin ini adalah orang-orang yang kufur, yang zalim, musyrik dan sebagainya. Itu sangat dibenci. Bukannya orang-orang yang sodik atau jujur, tapi orang yang senang berbohong, menipu, berdusta dan sebagainya. Bukan orang-orang yang soleh atau solehah, tapi justru dia orang yang tolih, tolihah, tolih. Ada solih pakai sod. Kalau solih itu baik, kalau tolih itu buruk, pakai tolih. Itu mendekati, hanya beda huruf saja. Makanya kita harus hati-hati. Seperti Adam dengan Adam, beda tidak? Kalau Adam artinya mustahil Allah tidak ada. Tapi kalau Adam pakai alif artinya Nabi Adam alaihissalam. Maka dalam baca Quran harus hati-hati. Itu sangat berkaitan dengan maknanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan jalannya yang penuh nikmat atau orang-orang yang diberi nikmat adalah jalannya para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin, sodikin. Bukan jalannya orang-orang yang dibenci Allah dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah dalam surat Al-Fatihah. Maka seringkali orang berdoa dengan satu ayat saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi diresapi, dihayati dan dimaknai. Ketika dia bilang iyyaka na'budu, disitulah dilepaskan kebesaran selain kebesaran Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku segala sesuatu ghairullah selain Allah. Nah, harus begitu ketika kita membaca iyyaka na'budu. Kemudian baca wa iyyaka nasta'in. Pada saat kita membaca wa iyyaka nasta'in, tidak ada ketergantungan kita dalam hidup ini kepada manusia. Kalaupun ada, manusia itu hanya sebabiah, dan itulah yang diminta tolong kepada kita, itu utusan Allah. Misalnya kita butuh makan, kita menanam padi, padi tumbuhnya padi adalah disuruh oleh Allah. Kemudian kita butuh uang, lalu kita minta tolong kepada orang, lalu kita diberiku orang itu oleh orang itu, maka orang itu adalah utusan Allah, digerakkan hatinya oleh Allah untuk memberi kepada kita. Maka ada lagi yang sebaliknya, pada saat kita menanam padi, padinya mati, sudah tumbuh dan panennya aya nu maling, teu aya nu maling ku manuk seep, manukna maranaot di bangsatan tos aya di rumah ku pencuri, wah rupa-rupa. Nah, itulah keputusan Allah, dan itu harus dijadikan pelajaran. Maka orang yang tersesat itu, kalau dia orang sudah tersesat, tidak mau bertanya, tidak mau merubah, padahal ada informasi harus balik, tapi dia tidak mau balik, semakin jauh atau semakin dekat tersesatnya akan semakin jauh. Seseorang dari Cimahi mau ke Bandung, ketemu orang di Cimindi, Pak, jalan ke Bandung kemana? Oh Pak, ke sana terus. Dia malah naik mobil lagi, nyebrang jalan, naik mobil jurusan Padalarang, dugi mau ke Bandung. Nah, orang banyak yang seperti ini. Ketika dia bilang sama orang lain, Pak, bagaimana caranya supaya hidup bahagia, kemudian diberikan nasihat dan petunjuk, oh kalau ingin bahagia itu harus begini, 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 tapi dia langgar nasihatnya. Semakin tersesat, semakin tidak, semakin tersesat. Nah, itulah gambaran banyak orang yang hidup semakin jauh dari Allah karena tempat untuk mendekatkan diri kepada Allahnya dijauhi. Pusat rahmat adalah masjid. Pusat rezeki atau berkah karunia ada di luar masjid. Maka sesudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Awali dari masjid. Kalaupun tidak ke masjid, awali dengan sholat subuh sebelum kita bekerja dan melakukan aktivitas. Ini adalah konsep Islam. Yang ketiga, qaswah al-qalbu atau qaswatul qalbi. Qaswah itu keras. Nanti bahasa Sunda mah qaswah teas hate. Teas hate. Kalau diibaratkan benda itu yang keras itu batu. Batu kalau ingin dihancurkan, kalau batunya kuat dan keras, ya mungkin dengan tenaga yang besar, alat yang besar, serta kuat, tajam dan sebagainya, sehingga batu pecah. Hati kalau sudah keras susah.
susah diajak melakukan baik, susah diberikan nasihat, susah diberi ilmu, teu apal-apal. Tapi sanes bodoh ima sanes, pinter tapi teu apal-apal. Nah itu kaitan dengan hati. Nah lamun hati tos bersih tapi teu apal-apal, teh mah kaitan dengan otak. Kita mah tos nasib ya, tos nasib. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting bukan pinternya thalabul ilmi, yang penting hadirnya. Bukan pinter, hadir. Walaupun hadir, duduk, tidur, insya Allah dapat pahala. Cuma tidak dapat ilmu. Insya Allah dapat pahala. Nah, qaswal qalbi ini oleh Imam Ghazali di apa namanya? Ya dijelaskan awalnya itu dengan sifatnya. Jadi hati yang qaswah itu diawali dengan karena hatinya sakit dulu. Dia mulai dari sakit. Tadi sudah sepintas dibahas ya. Jadi ada yang sehat ya. Sehat itu persis seperti jasmani kita sehat. Sakit ya sama dengan jasmani kita sakit. Mati juga sama. Ada tanda-tandanya. Kan orang tanda-tanda ada mau mendekati mati itu seperti apa? Kadang sakit dulu, kadang misalnya ada tanda-tanda jasmani ya usia dan seterusnya. Tapi itu kan tidak mutlak tanda itu ada. Artinya tidak mutlak jika tanda itu ada dia mati. Kan ada yang tanda itu tidak ada dia mati mendadak. Nah itu rahasia Allah. Nah sedangkan di dalam menguras hati, membersihkan hati, termasuk mengurus hati, menjaga hati, itu perlu ikhtiar. Jadi bahasa saya itu istilahnya ngurus jeung nguras hate eta kudu diusahakeun, jangan menunggu dirubah oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah ya, nasib keadaan suatu kaum jika kaum itu sehingga kaum itu melakukan perubahan, ingin berubah. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ciri orang yang keras hati bahkan yang mati hati itu terhadap ayat Quran, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Berarti cirinya itu. Kalau orang yang selalu hidup melampaui batas, di dalam hidup selalu senang berbuat dosa, itu hatinya sudah mati. Atau paling tidak itu hatinya sedang sakit atau dia hatinya keras. Kemudian apa lagi? Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami atau Al-Quran, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Lah dongeng Al-Quran mah eta mah carita baheula. Yang ketiga, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah ini barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan uraian singkat ini bisa membawa kita lebih paham lagi tentang diri kita sendiri. Man arofa nafsahu faqad arofa robbau. Pelajari diri kita, pahami diri kita, dan pertanyakan kita ini hidup dan dihidupkan oleh siapa, sesudah hidup mau kemana, dan di sana ada apa dan harus bagaimana. Itu pertanyakan terus dan terus perbaiki. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita di dunia bahagia dan di akhirat kelak selamat mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ditutup barangkali yang mau ditanyakan.